Baiklah Bapak Ibu peserta bincang bareng, studi bareng pada malam hari ini. Baik, marilah kita mulai kegiatan studi bareng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah, pada malam hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, malam hari ini kita akan studi tentang prioritas uang atau hubungan baik yang akan disampaikan oleh penyaji atau pemateri kita malam hari ini, Bu Ege. Namun sebelum materi ini kita ikuti bersama-sama, terlebih dahulu marilah kita invokasi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudianto Philip. Kepada Pak Rudianto Philip dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Selamat malam Bu Ekoi. Ya, selamat malam semuanya. Mari sebelum dimulai kita invokasi sejenak. Mulai. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Shanti, Shanti, Shanti. Selesai, terima kasih. Monggo silakan. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rudianto Philip. Selanjutnya, langsung saja kita panggil narasumber kita, pemateri kita pada malam hari ini, Ibu Ekoi, yang akan menyampaikan, mengajak bincang bareng tentang prioritas uang atau hubungan baik. Kepada Bu Ekoi dipersilahkan. Namun sebelum Bu Ekoi menyampaikan materinya nanti, apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau ingin sharing bisa melalui kolom chat. Pada saat Bu Ekoi menyajikan materi, maka pertanyaan-pertanyaan disampaikan lewat kolom chat. Namun apabila nanti narasumber kita malam hari ini memberikan kesempatan, kita langsung berdiskusi bersama-sama. Baiklah, kepada Ibu Ekoi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, terima kasih Ekoi diberi kesempatan malam ini untuk hadir lagi. Mungkin bukan materi Bu Umi, ini hanya sharing aja apa yang sudah Ekoi alami. Ekoi ingin sekali sharing bersama Bapak Ibu. Mungkin ada PPT-nya udah masuk kah Bu? Iya. Sudah kelihatan? Kelihatan Bu Umi. Ya. Ini yang mau Ekoi sharingkan bersama Bapak Ibu malam ini. Apakah yang utama itu adalah uang atau hubungan baik? Biasanya seperti mana yang duluan? Telur dulu atau ayam dulu gitu ya? Banyak sekali di antara kita, ya Eko juga dulu berpendapat ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ditendang ya. Jadi banyak orang berpendapat dengan uang semuanya akan baik-baik saja.
Dan hubungan baik pun bisa dibina dengan uang. Tapi apakah demikian? Dan untuk Ekoy, nanti Ekoy akan sharingkan hal ini. Ya, inilah topik Ekoy malam ini. Ini yang Ekoy alami dalam 5-6 tahun terakhir ini, menyadari bahwa harus ada yang prioritas gitu. Ya, next Bu Umi. Ada slide selanjutnya? Bisakah? Ini, iya. Udah dibuka ya? Iya, ya semuanya sudah dibuka ini. Semuanya. Di bawahnya? Ini. Kelihatannya baru judulnya aja. Oh ya. Belum kelihatan? Belum. Atau yang lain udah kelihatan belum? Atau jangan-jangan baru judulnya aja, Bu. Yang baru kedua, judulnya aja, betul. Yang kedua, yang ketiga belum, slide kedua. Mungkin ditekan F5 dulu kali ya, atau? Iya. Ini kadang sinyal ekonya juga agak terputus-putus, barusan sempat terlempar juga, takutnya dari sinyal ekoy. Itu yang terakhir. Ya. Kelihatan ini. Ya, kelihatan. Ya, betul, kelihatan. Ekoy selintas. Saya hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga biasa dan sekarang berprofesi sebagai pranik healer. Kemudian aktivitas sehari-hari membina ibu-ibu di 2 RW di Forbunda, Jamaras. Jamaras itu satu kampung di Cicahem sana. Kita membina 2 RW sejak 2017. Itu adalah ibu-ibu pengajian yang kita bina. Kemudian Eko juga berkegiatan di Ekoenzim sebagai relawan utama Jawa Barat dan relawan Nusantara. Dan kadang-kadang Eko diminta juga sebagai coaching. Itulah selintas tentang Ekoy. Ya. Slide berikutnya Bu Umi. Baik. Sejak 2015 akhir Ekoy belajar tentang penanaman bibit karma. Di 2015-2016 adalah titik terendah yang mungkin waktu awal sharing, masih ada rekamannya, itulah saat Ekoy awal-awal belajar tentang spiritual. Lalu Ekoy mulai menanam bibit karma untuk hubungan baik. Ekoy rajin ke panti jompo. Ini yang Ekoy lakukan, sebulan sekali kita mengadakan yang namanya Bibit Cinta Action Day, di mana sebulan sekali kami mengadakan kunjungan, utamanya adalah ke panti jompo. Kadang-kadang juga ke panti anak atau ke tempat-tempat musibah. Yang sebelah kanan ini adalah Ambu, salah satu penduduk yang tinggal di panti jompo di Jalan Caringin. Beliaulah yang menjadi ibu angkat Ekoy sampai saat ini. Jadi secara rutin Ekoy mengunjungi beliau sebatang kara dengan 1001 keluhan penyakitnya. Entah itu ginjalnya terganggu, jantungnya bengkak, dia punya diabetes, punya darah tinggi, dan lain-lain. Maka
Eko berusaha sesempat mungkin mengunjungi beliau sampai saat ini. Dengan penanaman bibit itu, maka yang next. ...2017 kami menikah. Saya mendapatkan seseorang yang pada saat itu memenuhi 17 kriteria yang Eko tulis dan berwujud pada seseorang yang sekarang menjadi suami. Tujuan Eko menikah itu mungkin karena sudah umur juga Bu Umi ya, jadi nggak yang neko-neko, nggak yang aneh-aneh. Eko hanya ingin karena Pak Peter sudah punya putra, tiga orang putra, dan Eko punya 1 orang putri, dan Eko sangat-sangat punya keinginan untuk kami berkumpul, putra-putranya Pak Peter dan putri saya bisa berkumpul, bisa rukun, itu menjadi cita-cita, terutama cita-cita Eko. Padahal pada saat itu, dari 2016 akhir, Eko bekerja di Jakarta dengan gaji yang alhamdulillah. Menurut Eko itu gajinya besar. Bisa bolak-balik ke Jakarta, bolak-balik ke Bandung, pulang. Lalu bisa ajak, waktu itu masih ada mami, jadi Eko bisa ajak mami setiap pulang itu ngajak mami pergi, terus bisa sekolahin anak, dan semuanya tercukupi dengan baik secara materi. Tapi ada yang sangat-sangat mengganjal, yaitu putra-putrinya Pak Peter belum bisa menerima Eko. Karena pada saat kami mulai berhubungan, istri Pak Peter pada saat itu baru saja meninggal dunia. Jadi menurut putra-putrinya Pak Peter, mungkin terlalu cepat ya kita ketemu. Tapi kita jalan terus, maka banyak sekali penolakan dari putra-putri. Pada saat itu untuk Eko ya sakit hati juga sih, sakit hati, terus merasa tidak diterima, merasa ditolak, dan itu yang menjadi pergumulan kami sehari-hari. Apa yang kami lakukan? Tetap ke panti jompo dan menanam bibit karmanya untuk persatuan. Caranya bagaimana? Next. Nah, kebetulan Pak Peter juga orangnya tidak kaku. Jadi kita berdua belajar dari banyak sekali guru. Baik dari suhu, ini suhu-suhu Eko yang Eko belajar, ada suhu Nengxiu, ada suhu dari Taiwan. Kami juga belajar secara Buddhism di berbagai tempat. Kemarin juga Eko belajar di Wanita Bijak yang diadakan oleh Kristiani, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Eko dapatkan. Next. Eko suka sekali sama Pak Peter, itu hobinya kalau kemana-mana cari vihara. Jadi ke setiap kota pasti akan mengunjungi vihara. Kenapa? Itu panggilan jiwa aja ya. Jadi masuk ke vihara itu satu hal yang menenangkan, dan setiap vihara punya auranya sendiri-sendiri sehingga kita bisa
belajar banyak di sana. Itu sih. Slide selanjutnya, Bu Umi. Nah, inilah kegiatan Ekoi. Ekoi mendedikasikan semua kegiatan Ekoi untuk persatuan. Menyatukan banyak orang dan menyatukan banyak pihak. Karena Ekoi mau tetap untuk menyatukan putra-putrinya Pak Peter dengan keluarga. Perlu diketahui juga kalau Pak Peter ingin bertemu dengan anak-anaknya hanya sekedar di WA, dan kadang anaknya itu hanya tunggu depan rumah, lalu Pak Peter keluar, lalu mereka pergi. Dan sejak Pak Peter bersama anak-anaknya, maka Ekoi akan kehilangan dia. Tidak bisa di WA, tidak bisa ditelepon. Dia hilang bersama anak-anaknya. Kadang seminggu, kalau anak-anaknya sedang ada di Bandung, lalu mereka bersama-sama dan Ekoi ditinggal sendirian di rumah. Inilah yang Ekoi lakukan. Yang di sebelah kiri adalah momen yang sangat berharga buat Ekoi karena pada saat itu 2021 COVID sedang di puncaknya dan kami melakukan penyemprotan se-Bandung Raya bekerja sama dengan Damkar, Polri, dan PMI. Dan setelah acara ini, Ekoi pun kena COVID, satu rumah kena COVID, sampai ibunda sendiri meninggal dunia di pangkuan Ekoi. Jadi kadang ada rasa bersalah karena Ekoi yang membawa penyakitnya ke rumah. Tapi di lain sisi mungkin memang sudah jalannya seperti itu. Jadi rasa penyesalan ini bisa Ekoi atasi bahwa inilah yang harus terjadi. Jadi momen ini menjadi momen yang sangat berharga buat Ekoi karena pada saat inilah Ekoi pulang ke rumah dan satu rumah kena COVID. Foto-foto di tengah adalah foto-foto kami bersama ibu-ibu Forbunda. Forbunda adalah proyek dari 2017 di mana kami membina ibu-ibu PKK di 2 RW untuk berdikari dan membantu mereka sejahtera. Kami mulai memberdayakan mereka dengan membuat handicraft atau kerajinan tangan berupa cempal ayam. Cempal tuh buat ngambil panci panas gitu dari perca. Dan penjualan cempal ayam ini sudah sampai ke Amerika, ke Taiwan, ke Australia, dan terakhir ke Jepang. Ya, alhamdulillah dalam 1 minggu paling tidak satu ibu itu minimal dapat 400.000. Kami berbahagia sekali sampai akhirnya berakhir di COVID. Adanya COVID membuat kami kembali berpikir keras karena para suami mereka pun pada kehilangan pekerjaan. Lalu mulailah kita beralih dari cempal ayam menjadi masker. Kita sama-sama membuat masker dan menjualnya. Setelah masker pun waktu itu masker kain itu sudah mulai dilarang, maka masker pun berhenti. Dan kami menciptakan namanya Sekolah Kehidupan. Di Sekolah Kehidupan kami belajar tentang berkesadaran, belajar meditasi, belajar bagaimana mengolah emosi,
lalu belajar tanam menanam apa yang kami bisa olah. Tanam menanam yang sayurannya bisa kami makan, lalu sampahnya dijadikan daur ulang, mengolah sampah-sampah organik, dan akhirnya Jamaras menjadi kampung wisata ekoenzim sekarang. Kami juga membina ibu-ibunya menjadi narasumber ekoenzim di berbagai tempat sehingga Ekoi nggak perlu lagi harus sana lari sini, kita berbagi tugas dengan ibu-ibu dari Forbunda. Sampai saat ini kampung ekoenzim masih tetap berkegiatan. Jadi mereka setiap hari menimbang panenannya, jangan sampai berat dari panenan sayur ini lebih berat daripada sampah yang dihasilkan. Sampah-sampah organiknya dikumpulkan menjadi ekoenzim, menjadi pupuk. Mereka juga mengembangbiakan maggot. Inilah keluarga saya yang kedua, yaitu keluarga Forbunda di Jamaras, ibu-ibu ini. Kemudian yang paling akhir adalah foto saya sedang di Cianjur kemarin. Peristiwa ini pun sangat memukul kami dan kami langsung turun tangan ke sana. Mungkin bukan hanya di Cianjur aja, di beberapa tempat musibah selalu turun untuk terutama memeluk para korban-korban bencana yang pada saat itu dalam keadaan sedih, panik, dan sangat-sangat khawatir. Nah, tidak lama dari kejadian itu, suatu saat biasanya mau Lebaran itu anaknya Pak Peter itu cuman lewat gitu, cuman lewat. Dan saat itu Lebaran, Pak Peter bilang, "Adek mau datang." Oh ya sudah, saya siapkan ketupatnya, saya siapkan sayurannya, saya siapkan kue. Saya bilang sama Pak Peter, Pak, nanti kalau adik datang ini dibawa ya. Lalu lama sekali ditunggu kok nggak datang-datang. Saya lihat ke depan ada mobil yang sedang berhenti. Ada slide berikutnya? Ya, inilah saya berserta cucu-cucu saya. Mobil itu berhenti dan anaknya Pak Peter keluar. Eko kaget, loh kok adik turun Pop? Yang artinya dia mau berkunjung ke rumah. Dan ya alhamdulillahnya dia mau turun, mau cium tangan. Kemudian putra-putrinya bilang nenek. Dan kami ngobrol, terus seakan-akan nggak ada apa-apa. Lalu setelah itu 2 minggu atau 3 minggu kemudian putrinya Pak Peter yang di Balikpapan pun datang ke Bandung dan beserta putra-putrinya, inilah cucu-cucu kami, dan kita berkumpul dengan baik. Semuanya selesai dengan bahagia. Kita berkumpul dan ini sangat-sangat luar biasa. Kami memperjuangkan ini selama hampir 5 tahun untuk bertemu mereka, untuk memeluk cucu-cucu, memeluk anak-anak yang notabene buat Ekoi mereka sudah tidak ada ibunya. Mungkin secara harfiah saya nggak bisa jadi ibunya, tapi paling tidak saya bisa menemani anak-anak, menemani cucu-cucu. Itu yang
selalu Ekoi cita-citakan. Lalu bagaimana dengan pekerjaan? 2017-2018 awal Ekoi keluar dari kerjaan di Jakarta dengan belum ada pekerjaan baru di Bandung. Tidak ada pegangan secara real bahwa Ekoi harus menerima gaji bulanan, tidak ada. Pak Peter pun bukan orang kantoran yang setiap hari digaji gitu. Jadi sungguh kami hanya mengandalkan kekuatan kasih dan kekuatan Tuhan. Kami dengan tulus bekerja dengan hati, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu orang lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa menyekolahkan anak. Karena yang kecil ini masih kuliah. Dan kalau anak-anaknya Pak Peter sudah berkeluarga semua. Rezeki mengalir terus dengan kami syukuri, dengan berkecukupan, dan kami sangat bersyukur. Bahkan 2 bulan lalu kami diundang ke Balikpapan untuk mengunjungi rumah anaknya Pak Peter yang nomor 2. Kita diongkosi ke sana, lalu berkumpul di sana, di Balikpapan. Itu sungguh suatu buat Ekoi keajaiban ya. Nggak nyangka sampai sejauh itu. Tapi itu terjadi. Bahkan ya rejeki selanjutnya Ekoi terima dengan penuh kesyukuran dan penuh keajaiban. Next, Bu Umi. Inilah Ekoi sekarang. Ekoi punya klinik bersama Risna di Bandung. Kita mendirikan klinik Pranic Healing. Setiap hari kami membantu pengobatan banyak pasien. Alhamdulillah penghasilan dari klinik pun tidak disangkal, tidak enggakin gitu, bahwa semuanya sangat-sangat membantu kuliahnya Muti, sangat membantu keseharian kami. Bahkan utang-utang kami pun sudah dilunasi. Alhamdulillah. Jadi kalau mau ditanya lagi, yang mana yang prioritas? Apakah hubungan baik atau uang? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya sendiri. Tapi buat Ekoi, hubungan baik tetap nomor 1. Hubungan baik dengan siapapun. Dengan pasangan, dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan teman sepekerjaan. Itu akan mendatangkan rezeki yang tidak terduga, mendatangkan keberlimpahan, mendatangkan banyak keajaiban. Maka untuk Ekoi tetap hubungan baik itu nomor 1. Dan uang akan mencari kita, bukan kita mencari uang. Ya, itu sharing Ekoi. Dan tetap untuk Ekoi, dasar dari semua itu adalah cerita pena. Silahkan Bu Umi. Inilah dasar pemahaman yang Ekoi anut, yang Ekoi percayai, bahwa cerita pena ini sangat-sangat membantu Ekoi untuk menciptakan dunia yang Ekoi pijak saat ini. Cerita pena ini diciptakan oleh guru kami, Geshe Michael Ruse, seorang Buddhis yang sekarang tinggal di Arizona, US. Beliau menciptakan cerita pena ini untuk
lebih mudah dipahami, lebih mudah diterapkan, lebih mudah diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka cerita pena ini untuk kami para praktisi wajib didengar sebanyak 10.000 kali. Jadi buat Bapak Ibu yang baru sekali ini mendengar tentang cerita pena, mungkin akan banyak sekali pertanyaan, dan untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar cerita pena, mari kita dengarkan lagi karena belum 10.000 kali. Ya, selanjutnya Bu Umi. Baik, benda ini untuk kita adalah sebuah pena. Pena untuk menulis. Betul ya. Pena ini tidak asing lagi buat kita. Pena ini untuk menulis. Selanjutnya Bu Umi. Tapi untuk seekor anjing, seekor anak anjing. Ketika kita goyang-goyangkan di depan mulutnya, maka anjing ini akan digigit. Nah, ya, anjing ini akan menggigit pena. Maka menurut anak anjing, pena ini adalah mainan gigitan. Maka Eke tanya lagi, siapa yang benar? Apakah kita yang melihat pena sebagai alat untuk menulis, atau anjing yang melihat benda pena ini sebagai mainan gigitan? Tentunya dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar. Di sini adalah simbol bahwa kita tidak bisa bilang orang lain salah. Kita tidak bisa menunjuk orang lain bahwa kamu salah. Kita nggak bisa bilang sama anak anjing, jangan digigit. Itu tuh pena, bukan mainan gigitan. Dan anjing pun nggak bisa marah sama kita ketika benda itu kita pakai untuk menulis. Ini adalah simbol nyata bahwa masing-masing dari kita punya pemahamannya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa bilang, kamu salah. Next, Bu Umi. Ya, baik. Ketika pena itu ditaruh di meja, di atas meja, seperti gambar ini. Tidak ada orang di situ, tidak ada anak anjing, ruangan pun digelapi, tidak ada siapa-siapa, tidak ada anak anjing, maka pena itu bukanlah apa-apa. Kosong. Bukan pena dan bukan mainan gigitan. Hanya benda. Bukan apa-apa. Inilah yang ingin disampaikan oleh Geshe Michael Roach tentang kekosongan, tentang emptiness, yang menjadi intisari dari Sutra Pemotong Intan. Mungkin Bapak Ibu pun sudah tidak asing dengan Sutra Intan. Inilah emptiness. Ketika pena disimpan di meja dan tidak ada orang di sana, tidak ada anak anjing di sana. Maka pada saat itu kita bilang empty, kita bilang kosong. Next, Bu Umi. Baik, kosong itu seperti apa? Seperti kita masuk ke bioskop dan layarnya masih putih. Kita nggak tahu mau disuguhi film apa. Kita nggak tahu mau diapain di bioskop. Filmnya seperti apa, lalu apa yang akan mau ditayangkan. Itulah kekosongan. Kosong, belum jadi apa-apa, belum ada apa-apa. Itulah potensi. Next, Bu Umi. Ya, maka
Ketika kita lihat pena, apakah pena itu datang dari kita atau dari pena itu sendiri? Tangannya dari kita ya. Kita yang melihat benda itu sebagai pena, bukan dari penanya. Kalau dari penanya, maka penanya akan bicara sama kita. Aku pena, aku pena. Dia bilang juga sama anak anjing, jangan digigit-gigit, aku pena. Maka anak anjing pun bisa menulis surat buat anjing tetangga. Itu yang terjadi. Nah, karena pena ini datangnya dari kita, kita yang melihat sebagai pena. Maka kita punya kuasa, kita punya kendali bahwa pena itu datang dari kita. Maka kita mau merubah pena ini. Bisakah? Bisa ya, karena kita punya kendali. Kita nggak mau pena itu hanya sebagai pena. Kita mau mungkin benda itu menjadi emas. Tapi ternyata hanya dengan kekuatan pikiran, hanya dengan doa, hanya dengan harapan, hanya dengan mimpi-mimpi, pena itu tidak berubah. Tetap saja pena. Harus ada satu hal yang lebih dalam, yang lebih dasar, yang lebih kuat untuk merubah pena menjadi hal yang lain. Next, Bumi. Bagaimana caranya? Kenapa kita bisa melihat pena pada saat kita melihat benda itu menjadi pena? Karena suatu hari lalu kita pernah memberi pena itu pada orang lain. Ketika kita memberi pena dan melepas pena ini, maka ada satu sinar kecil yang namanya bibit mental pena masuk ke alam bawah sadar kita. Pada saat itulah bibit pena ditanam. Dan ketika kita melihat pena tergeletak di meja, bibit mental ini dalam sepersekian detik mewujudkan satu benda bernama pena. Maka pena ini melambangkan segala hal yang kita alami saat ini. Keuangan, mungkin saat ini keuangan sedang memburuk atau lagi banyak uang. Tentang hubungan baik, mungkin kita sedang punya hubungan mesra sama keluarga, atau mungkin kita punya selisih paham sama siapapun. Tentang cuaca saat ini yang mungkin kurang menentu, tentang kesehatan kita, apapun yang sedang kita alami saat ini adalah pena. Dan bagaimana kita bisa melihat benda itu sebagai pena karena kita pernah memberikan pena pada orang lain. Maka kabar baiknya, kalau kita mau kasih sayang dari orang lain, maka kita harus memberikan kasih sayang dulu pada orang lain sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa memperoleh kasih sayang dari orang lain. Kalau kita mau cinta, kita wajib memberikan cinta dulu kepada orang lain sebelum kita mendapatkan cinta dari mana-mana. Kita mau uang, tentunya kita harus memberi uang dulu pada orang lain. Maka kita akan mendapatkan uang. Dari siapapun, entah dari manapun, rezeki itu pasti ada. Mungkin itu, Bumi, ada slide berikutnya. Ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan sharing dari Ekoy. Mungkin bukan sebuah sudah mendengarkan
lebih tepatnya mungkin sharing, bukan sebuah teori atau bukan sebuah materi. Itu adalah cerita pengalaman pribadi yang ingin Eko sharingkan pada Bapak Ibu. Begitu mungkin Pak Muldoko, terima kasih Bu Umi, terima kasih. Ada yang mau tanya? Luar biasa. Sharing dari Ibu Eke tentang prioritas dan nampaknya Bapak Ibu semuanya sudah bisa menyimpulkan mana yang prioritas yang didahulukan dan dikemudiankan. Monggo Bapak Ibu apabila ingin sharing atau ingin bertanya kepada Ibu Eke dipersilahkan. Silahkan. Atau mungkin ada punya pengalaman yang sama ya Bu Umi. Monggo dipersilakan Ibu Erni Juwita membuka audionya. Dipersilakan Ibu Erni. Iya, izin bertanya, silahkan. Monggo dipersilakan Ibu Erni. Mana? Pungut salat maksudnya apa ya? Apa dasar dari semua sharing Ibu malam ini? Dasar. Oh, siap. Yang mendasari saya ingin sharing malam ini adalah ingin berbagi keajaiban. Bahwa keajaiban itu ada dan nyata. Saya pribadi mengalami banyak sekali keajaiban. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu di sini bisa mendapatkan keajaiban yang jauh lebih banyak dari apa yang saya sudah dapatkan. Bagaimana cara saya mendapatkan keajaiban? Saya sharing malam ini. Cara-caranya seperti itu. Kalau kita mau hubungan baik pada siapapun, dengan siapapun, maka satukanlah banyak orang. Kemudian dukung banyak acara, bantu banyak orang. Maka apa yang kita mau tentang hubungan baik pada siapapun, kita pasti akan dapatkan. Itu yang mendasari sharing saya malam ini. Terima kasih, semoga menjawab Bu Eko. Bu Eko, Bu Umi izin sharing ya. Monggo dipersilakan Bapak Surya. Oh ya. Jadi kalau saya melihat ini sebenarnya kunci utamanya itu adalah hubungan baik, ya kan? Bagaimana kita itu memancarkan energi positif, pasti di sekeliling kita nanti hasilnya akan positif seperti itu. Nah, saya sharing nih ada beberapa kejadian, ya kan? Kebetulan ada salah satu teman yang itu bergerak di LSM lah, lembaga swadaya masyarakat seperti itu. Jadi kalau misalkan di LSM itu semuanya itu butuh uang, ya kan? Jadi untuk membina, untuk mengumpulkan dan segala macam itu ya pastilah membutuhkan maintenance, ya kan? Buat perkumpulan ini, makan, minum, kemudian ini segala macam. Nah, kemarin ada kejadian. Bahkan kejadiannya ini ya biasa, LSM sama LSM berantem, bacok-bacokan seperti itu, ya kan, bacok-bacokan. Nah, mungkin karena teman saya sebagai ketua LSM, ya kemudian dia berusaha mendamaikan. Untuk mendamaikan tentunya ya manggil Kodim, manggil TNI, manggil
Polres segala macam, ya kan? Ada apa? Kepala unit polisi, intel segala macam semua dikumpulin, yang bacok-bacokan juga dikumpulin segala macam. Ya, akhirnya ya penyelesaiannya itu mau nggak mau ya tetap uang diutamakan. Gimana mereka itu harus dikumpulin, kemudian makan bareng-bareng, pembagian jatah limbah, pembagian jatah apa itu pekerjaan yang harus dibagi-bagi. Nah, jadi seperti tadi yang di awal itu adalah telur atau ayam duluan. Nah, itu memang kita telur dulu atau ayam duluan. Nah, itu memang kita nggak tahu. Jadi kalau menurut saya uang pun juga perlu, apa itu berbuat baik itu juga perlu. Nah, jadi semuanya itu tentunya menurut saya pribadi tentunya akan diperlukan bersama-sama pada waktu yang dibutuhkan. Nah, mungkin itu sharing saya, Ibu Umi, Bu Eko. Mangga Ibu Eka. Terima kasih Pak Suryo. Ya. Sharingnya Pak Suryo juga dialami, bukan juga pada Eko, mungkin pada Bapak Ibu juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Eko mengalami hal itu ketika mengumpulkan ibu-ibu Jamaras. Mengumpulkan 2 RW, ibu-ibu itu harus ada, minimal ada konsumsinya. Itu ya Pak? Sama ya? Betul. Ya, harus ada suguhannya, paling enggak ada minum lah gitu ya. Dan iya, uang itu selalu mengikuti gitu. Kalau boleh Eko sharing apa yang Eko alami, tujuan utama untuk uang gitu. Jadi tujuan utama adalah mengumpulkan ibu-ibu Jamaras. Eko jujur pada saat awal mengumpulkan ibu-ibu pun dalam keadaan banyak hutang pada saat itu. Jadi boro-boro mau bawa segala macam gitu ya ke Cicahem, enggak Pak, enggak ada. Dengan niat baik, niat berbuat baik, niat baik aja nggak cukup, jadi niat berbuat baik pun perlu. Alhamdulillah didukung oleh ibu-ibu itu sendiri. Jadi mereka datang dengan yang satu bawa gorengan, yang satu bawa lontongnya, yang satu bawa kopinya gitu ya. Jadi itu bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi bagaimana Eko mendapatkan dukungan itu semua, memang perlu bibitnya, perlu penanya. Bukan hanya dukungan baik dari ibu-ibu semua, jelas ada unsur uang di sana. Dan perlu diketahui, selain juga menanam hubungan baik, Eko juga menanam bibit uangnya. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah setiap hari di celengan sedekah subuh. Jadi setiap hari, sebentar ya. Jadi mau lihatin. Persiapan kurang. Jadi setiap pagi Eko punya, ini di ruang tengah agak berisik, jadi harus ditutup. Nah, setiap pagi Eko simpan uang di sini, Pak. Namanya piggy bank.
Kaleng ini penolong buat Ekoy. Setiap pagi Ekoy taruh sedekah di sini. Berapapun. Ini ada 2000-an. Ini cara Ekoy menanam bibit uang. Nanti seminggu sekali Ekoy kasih ke masjid, atau kalau nggak sempat sebulan sekali Ekoy bawa ke panti. Ini cara kita menanam, salah satu cara untuk menanam bibit uangnya. Jadi dalam satu kejadian itu tidak mungkin hanya punya satu bibit baik. Tidak. Karena pena ini yang untuk menjadi pena terdiri dari banyak sekali unsur. Ada plastik, ada tinta, ada besi. Gitu ya. Begitupun dalam satu peristiwa, misalnya Bapak mau berurusan dengan LSM Bapak. Kesuksesan LSM Bapak ini pena. Kesuksesan itu terdiri dari banyak sekali unsur. Ada support, ada uang, ada kebaikan, ada waktu, ada kesempatan, ada kelancaran, banyak sekali, bahkan ribuan bibit baik diperlukan untuk satu kesempatan baik. Sama seperti malam ini Eko sharing. Kesempatan ini Eko butuh beribu bibit baik. Selain punya bibit mendengarkan, kan Bapak Ibu juga mendengarkan Eko ya, ini berapa orang? Alhamdulillah. Ada 35 orang yang mau mendengarkan Eko, luar biasa. Eko bisa lancar berbicara, internetnya pun lancar. Tadi sempat kelempar, sempat agak khawatir juga, oh jangan takut ntar terhambat juga ya. Kelancaran ini karena Eko pernah menanam bibitnya. Kalau Eko tidak punya bibit baiknya, maka malam ini pun Eko tidak punya kesempatan baik hadir di sini. Gitu, Pak. Mungkin bisa menjawab? Ya berarti semuanya itu pada saat kita menanam itu ada beberapa hal, terus kemudian ada jawaban-jawaban itu yang dari pena itu tadi ya. Nah, terus kemudian saya mau menanyakan perihal cara Ibu tadi sedekah apa yang nabung itu tadi ya, yang nabung itu. Ada beberapa orang yang mempunyai pendapat sedekah subuh seperti itu. Terus ada juga yang berpendapat sedekah ke apa itu pom bensin untuk penjaga toilet. Itu seperti apa, Bu? Menurut Ibu? Karena penjaga toilet itu informasinya itu kan dia membersihkan ya kan kotoran banyak orang, katanya seperti itu. Minta apa sharingnya, Bu? Ya, baik. Untuk Ekoy, menurut Ekoy, yang namanya sedekah itu selalu baik. Dan kami bukan diajarkan ya, diberi ilmu bahwa yang namanya lahan subur itu ada 4. Bahwa kita itu bersedekah itu harus dengan kebijaksanaan, harus dengan wisdom. Bersedekah bagus, tapi dengan wisdom akan lebih bagus lagi. Nah, lahan subur itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang dalam keadaan darurat. Misalnya, ketika kita di jalan ada orang kecelakaan, amit-amit ya. Nah, itu sedang dalam keadaan darurat, maka wajib kita tolong.
mereka itu sedang emergency, sedang SOS, maka itu lahan subur yang nomor 1. Kemudian orang misalnya yang terjerat hutang yang misalnya mau dipenjarain atau apa, nah itu wajib kita bantu, apapun ceritanya. Mungkin tidak bisa dengan uang, dengan perhatian, dengan nasihat, dengan mendengarkan, itu juga sudah membantu. Itu adalah lahan subur yang pertama. Lahan subur yang kedua adalah orang-orang yang berjasa pada kita. Orang tua, ibu terutama, keluarga, kakak, adik, asisten rumah tangga, mereka adalah orang yang berjasa pada kita. Pemerintah, kemudian para guru, termasuk, penjaga toilet. Mereka adalah orang yang berjasa pada kita. Mereka yang membersihkan toilet sehingga kita nyaman memakai toiletnya. Itu adalah orang yang berjasa. Yang ketiga adalah organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial. Juga rumah-rumah ibadah. Itu adalah lahan subur yang ketiga. Yang keempat adalah musuh kita, pesaing kita. Itu adalah lahan subur kita. Semua agama mengajarkan kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Nah, yang keempat ini adalah juga lahan subur yang perlu kita tanami bibit baik. Keempat ini adalah lahan subur yang menjadi objek sedekah Ekoi setiap pagi. Gitu Pak Suryo. Menjawab? Bagaimana Pak Surya? Berarti kalau Ibu sudah kumpulin di kaleng itu, kemudian setiap minggu atau setiap bulan nanti Ibu bagikan ke 4 yang tadi? Tidak keempat-empatnya Pak. Iya. Jadi misalnya gini, kalau Ekoi misalnya sedang butuh apa saat ini? Misalnya amit enggak sih ya, Ekoi enggak lagi sakit. Misalnya Ekoi sedang butuh kesehatan. Ya. Kok lagi nggak enak badan ya? Ini kok cuaca kayaknya kurang bersahabat ya. Artinya Ekoi sedang butuh kesehatan. Maka Ekoi dedikasikan celengan ini untuk orang yang sakit yang butuh uang. Banyak sekali di kitabisa.com orang yang sakit yang butuh uang. Tapi ini ada yang di warung di ujung jalan sana, anaknya lagi sakit Pak. Jadi Ekoi akan dedikasikan celengan ini mungkin 4-5 hari ke depan untuk bantu mereka. Tanyakan dulu kepada diri apa yang kita mau berikan pada orang lain. Itu Pak. Siap. Makasih Bu. Ntar kalau ada apa-apa nanti saya tanya lagi. Makasih. Iya. Terima kasih Pak Suryananta. Ini ada 2, yang satu raise hand, yang satu pertanyaan dari Bu Maria. Silakan. Paknya Bu Maria tadi menyimak dari sharingnya Bu Ekoi, yaitu pertanyaan begini, ketika Bu Ekoi mendapat tantangan sulitnya anak-anak Bapak Peter menerima Ibu, boleh tahu doa seperti apa yang dipanjatkan sehingga setelah 5 tahun mereka berubah, selain dari sikap Ibu Ekoi menanam bibit di setiap saat, karena kekuatan doa memang ajaib. Ya. Terima kasih Bu Maria. Jadi sejak 2015, Ekoi banyak sekali disadarkan pada banyak hal. Ternyata apa yang membuat Ekoi terpuruk adalah ego. Ekoi hanya memikirkan diri Ekoi sendiri. Maka sejak itu Ekoi merubah doa. Kalau dulu Ekoi nggak punya uang, Ekoi akan bilang sama Allah, ya Allah turunkan rezeki bagi saya.
Kalau rezeki itu masih jauh, tolong didekatkan. Ya Allah, saya ingin kelancaran untuk pengobatan anak saya. Tolong anak saya diberikan pengobatan yang tepat. Tolong ya Allah, saya disehatkan. Semuanya tentang saya. Semuanya tentang aku. Sejak 2015 saya mengenal kata ini. Give what you want. Berikan terlebih dahulu apa yang kita mau kepada orang lain. Termasuk tentang doa. Maka sejak itu, Eko doakan semua orang yang punya nasib sama Eko. Eko nggak sendirian. Dan Eko yakin itu. Banyak keluarga di sana yang ditolak oleh anak-anaknya. Bahkan keluarga di sana banyak juga yang ditolak oleh pasangannya. Maka Eko doakan semua orang itu. Semua dedikasi Eko untuk mereka. Kita ini seperti ada di gunung. Kalau Eko cuma bicara sama Bu Umi, mungkin cuma Bu Umi yang akan feedback untuk Eko. Tapi kalau kita berteriak ke gunung, maka gaungnya itu besar sekali. Mari kita doakan banyak orang supaya gaungnya balik lagi pada kita. Itu Bu Maria, semoga menjawab. Bagaimana Bu Maria? Bisa Ibu untuk membuka mic-nya bila kurang jelas atau dituliskan lagi. Dipersilakan Bu Maria. Ya, cukup Ibu. Sukses ya Bu Maria. Ya. Silakan Pak Imam mungkin ya Bu Umi. Iya, Pak Imam Sudrajat, dipersilakan Bapak. Rahayu Ibu. Terima kasih sebelumnya mendapatkan ilmu dan pembelajaran yang sangat baik. Yang selama ini justru saya merasa ada yang kurang setelah mendengarkan kembali. Seperti misalkan selama ini saya itu tidak pernah niat, kalau doa sih wajar ya, menanam bibit dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu kemewahan berupa materi, apakah itu mobil, apakah itu rumah, enggak. Tetapi memang prinsip saya terus berbuat kebaikan dan kebajikan. Bagaimana nasib saya serahkan pada yang punya urip. Artinya punya keyakinan dia akan memelihara saya lah. Artinya seperti itu. Nah, saya justru tertarik tadi ada kalimat sutra pemotong ilusi. Jadi mudah-mudahan beberapa penjelasan sudah menjawab sih, tapi saya butuh penegasan lagi dengan pertanyaan bagaimana memotong ilusi ketidaktahuan, kemarahan, ketamakan, kerakusan, sehingga harapan saya setelah tahu caranya itu saya tetap konsisten, apapun yang menimpa saya harus tabah, kuat, menerima. Itu ada proses hukum karmanya, sehingga kedamaian, kebahagiaan itu yang saya harapkan. Kedamaian dan kesehatan yang saya harapkan seperti itu ya. Bukan kekayaan materi, tapi kesehatan jasmani dan rohani, kedamaian, itu yang menjadi prioritas, bukan materi dunia. Mohon ditambahkan singkat, padat, tegas lagi. Sebagian memang sudah sih, tapi dipertegas lagi Bu. Itu aja Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Imam. Eko rasa Pak Imam sudah mencapai pemahaman yang tinggi karena sudah meyakini, sudah paham dan bagaimana meningkatkan itu. Kalau untuk Eko pribadi,
melatih kesadaran itu paling penting, terutama dengan meditasi. Kesadaran ini adalah kontrol untuk melatih pikiran, karena semuanya berasal dari pikiran. Dalam sutra dikatakan, awalilah semua dengan pikiran baik. Dari pikiran yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik. Dari kata-kata yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik. Nah, bagaimana membuat pikiran baik? Dengan kontrol, dengan sadar, dengan hadir sungguh di sini saat ini. Maka itu akan membuat kita menyadari bahwa penanaman bibit mental itu dilakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, kalau kita sudah menyadari itu semua, maka emosi-emosi tadi yang disebutkan sama Pak Imam, ada kemarahan, ada yang menurut kita adalah keserakahan. Semua penderitaan itu bisa kita sadari sebagai hasil dari apa yang sudah kita tanam. Dan saat ini, apa yang pernah kita tanam sedang berbuah. Semangka, bijinya itu kecil, Pak. Selalu kecil. Tapi buahnya besar dan banyak. Biasanya ketika kita menanam bibit, jarang sekali dengan sadar. Banyaknya tidak sadar. Apalagi melalui pikiran. Bagaimana kita judging sama orang, bagaimana kita menilai orang lain lewat pikiran, dan itu sudah menanam bibit. Maka kabar baiknya adalah kita bisa menciptakan masa depan tanpa kemarahan, tanpa kita melihat keserakahan, kita bisa melihat kemarahan. Marah wajar, kita manusia, Pak. Jadi jangan disangkal kalau kita nggak boleh marah. Tapi menyadari bahwa kita sedang marah itu perlu latihan. Dan kita tidak larut dalam kemarahan, sehingga kita tidak menanam bibit buruk yang baru. Begitu Pak Imam. Mungkin menjawab. Menjawab Bu, jelas sekali. Jadi ada kata kunci yang bisa dirangkai, melatih kesadaran dan kontrol, dan ternyata istilah penanaman bibit itu artinya luas Bu. Cukup jelas Bu, cukup jelas. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu dalam. Bu Umi, ini lihat Pak Bambang senyum-senyum dari tadi, ngomong dong Pak Bambang. Oh iya, monggo. Iya, udah. Monggo Bapak Bambang, bila ada yang ingin di-sharingkan. Ditambahkan Pak Bambang. Enggak, apa itu? Oh, jelas sekali, artinya niatan baik yang dari niatan baik itu timbullah itu ya. Apa itu terus tabungan itu meskipun kecil atau besar, bukan soal kecil dan besarnya ini tabungan itu, tapi ya artinya niatan baik itulah yang ya. Dan itu terus berbuah ya. Sebagaimana bibit yang ditanam itu prosesnya itu berlangsung di dalam tanah itu yang memerlukan waktu ya. Apa itu terus itu jadi pemisalannya dan juga praktek yang dilakukan itu sudah ini ya, artinya
ini apa itu bagus sekali ya. Jadi ya apa itu senang-senang saja ini. Jadi Bu Ekoi ya artinya ini sudah sukses lah ya. Amin. Ya, makasih Pak Muldoko. Ada yang mau sharing lagi? Ada yang mau tanya lagi? Monggo, waktunya masih 30 menit lagi, masih panjang. Bila ada yang ingin sharing atau ingin bertanya, nah ini sebenarnya tentang menanam bibit ini sudah, kalau ikut yang Zoom yang lalu itu akan berkesinambungan, akan lebih paham, dan hari ini lebih dijelaskan bibit itu. Nah ini tadi saya juga baru lahan-lahan suburnya itu dan menanam bibitnya. Kalau selama ini banyak orang mengatakan bahwa sedekah pagi, sedekah subuh itu langsung, ternyata ini tadi digambarkan ditabung dulu di dalam ini celengan, nah baru kita mencari 4 lahan subur yang benar-benar bisa kita tanam, luar biasa. Ya. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin sharing lagi atau bertanya, dipersilahkan, monggo Bapak Ibu. Mangga, silahkan. Ini salah satu oh ini senjata. Bu Eka, kalau mau piggy bank, apakah perlu direncanakan sebelumnya untuk apa? Oh iya. Bentar. Maksudnya mungkin ke banknya itu dalam rangka nabung mungkin ya? Gini, Bu Umi, bentar. Oke. Pak Dharma sebentar ya. Iya. Ini kalau kita bilang ini namanya piggy bank, Bu. Ini kita bilang piggy bank. Piggy bank ini kita bilang celengan. Kalau umumnya itu celengan itu babi, kayak babi buntot gitu ya. Betul. Piggy bank. Nah, piggy bank ini bisa berbentuk apa aja, boleh dus kecil bekas biskuit atau bekas kosmetik, apapun. Kita biasanya taruh ini di pinggir tempat tidur. Tapi sebelum kita niatkan untuk melakukan piggy bank, kita biasanya berniat dulu. Seperti tadi, kita tanya dulu diri sendiri, kita lagi butuh apa. Misalnya, wah akhir bulan harus bayar cicilan motor, belum ada uang gitu ya. Artinya kita sedang butuh uang. Betul. Nah, mari kita niatkan cari orang lain yang juga butuh uang. Ini banyak di sekitar kita yang butuh uang. Lalu misalnya nih, di pinggiran di gang sebelah itu ada masjid yang sedang dibangun. Pasti dia butuh uang. Mari kita niatkan celengan ini untuk masjid itu. Jadi akan lebih baik kalau sebelum kita bikin piggy bank ini diniatkan dulu. Ini buat siapa? Untuk apa? Untuk nanam bibit apa? Lalu kita komitmen lagi. Mau menabung di sini berapa lama? Mau seminggu kah? Mau 2 minggu kah? Bikin ini sebagai janji, sebagai komitmen. Karena kita punya komitmen untuk nyicil cicilan motor akhir bulan. Jadi butuh sekali banyak bibit baik ya. Nah, lalu berapa yang harus dimasukkan ke piggy bank ini? Boleh kita niatkan dari awal, misalnya saya mau
sumbang masjid itu 2 minggu lagi, dan saya akan masukkan ke piggy bank 1 hari Rp5.000 dalam 2 minggu. Lakukan. Maka kita selain juga menanam bibit uang, kita juga menanam bibit komitmen. Baiknya seperti itu. Mungkin, wah 5.000 terlalu besar. Gimana enaknya? Gimana enaknya? 1.000 boleh. Boleh aja. Jadi bebas. Hanya lebih baik di rutinitas, jadi dibuat rutinitas, dibuat pembiasaan yang baik. Jumlahnya tetap, misalnya 2.000 sehari. Artinya kita benar-benar niat, oh buat besok piggy bank nggak ada 2.000-an, cari 2.000-an. Gitu. Ada teman kami yang sungguh-sungguh dia sedang dalam masalah keuangan yang sangat parah. Sehingga dia betul-betul tidak punya uang. Dia pernah tanya, Bu Eko, saya benar-benar nggak punya uang. Bukan nggak ada 2.000-an, tapi nggak ada uang. Maka saya sarankan pada dia untuk menulis di kertas Rp 2.000 dan sedekahkan ke sini. Kertas. Nanti kalau ada rezeki, diganti uang beneran. Tapi sehari itu jangan dilewatkan tanpa sedekah. Biarpun hanya kertas. Doanya sama, harapannya sama, tanam bibitnya sama. Dan dia lakukan itu. Toplesnya penuh dengan kertas Rp 2.000. Dia lakukan terus. Sharingnya kemarin, utangnya sudah banyak yang lunas, dan mulai akhir Desember kemarin, beliau sudah mendapat pekerjaan tetap di Jakarta. Keajaiban itu ada. Jadi, lakukan dari piggy bank. Terima kasih. Oke, Pak Dharma. Tadi apa? Anak-anak itu tidak termasuk lahan subur. Baik. Ada rasa yang lebih subjektif kalau kita ke anak. Ada unsur kewajiban, ada unsur kasihan, ada unsur dititipi sama Tuhan, gitu ya. Tapi pada sisi-sisi tertentu, anak bisa menjadi lahan subur juga, gitu Pak Dharma. Ketika gini, misalnya kita sudah tua, ya, sudah sepuh, dirawat sama anak, nah anak sudah menjadi lahan subur. Jadi bukan dengan materi, bukan dengan apa yang bisa kita berikan pada anak, tapi kita tetap memberikan cinta, memberikan perhatian, itu mungkin yang lebih diperlukan sama anak. Itu mungkin Pak Dharma, semoga membantu. Ada lagi kah Bu Umi? Oh baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Nampaknya sudah puas dengan jawaban Bu Ekai. Ada lagi yang lain? Dipersilakan Bapak Ibu tentang menanami, luar biasa pemahamannya. Semakin hari mungkin akan semakin memahami dan akan miracle of life ini benar-benar terwujud. Ya, Bu Eka luar biasa pemahamannya, Bu Erni, Junita ya. Terima kasih. Barangkali Bu Erni juga mau sharing tentang pengalaman pribadinya. Dipersilakan Bu Erni. Bu Erni.
Atau Bapak Ibu yang lain? Nah, monggo dipersilahkan. Mangga, silakan. Bapak atau Ibu ini? Benar. Monggo dipersilahkan. Saya bersyukur malam ini bisa bergabung dengan Bu Ekoy, Bu Umi. Iya. Saya mendapatkan satu pencerahan bahwa di luar sana itu ada loh suatu keajaiban yang Bu Ekoy ajarkan tadi. Contoh Bu Ekoy nusok di Iya, halaman muara. contoh kertasnya ditulis 2000, ditaruh setiap hari sampai orangnya bisa lunas hutang dan lain-lain. Itu saya betul-betul termotivasi ya. Akan saya infokan kepada ipar saya yang hidupnya betul-betul memang tidak punya uang. Tidak punya pekerjaan, setiap hari sudah berdoa, setiap hari puasa, setiap malam tahajud, memang tidak lulus SD, tapi tidak mendapatkan pekerjaan yang halal. Tawarannya selalu pekerjaan yang, mohon maaf, tanda kutip. Karena memang dia adik ipar saya, adik saya meninggal. Jadi saya juga, gimana ya cara saya mengentaskan beliau untuk bisa mandiri begitu ya. Nanti saya akan coba dengan cara Bu Ekoy tadi bahwa buka celengan, beli setiap hari 2000 dengan kertas. Semoga dari hasil dia puasa, dari hasil dia sholat tahajud, dari hasil dia berzikir, berkeliling setiap hari, menawarkan diri mencari pekerjaan yang halal. Semoga itu nanti menjadi terrealisasi dengan cara yang tadi Bu Ekoy ajarkan. Itu yang pertama Bu Ekoy. Yang kedua, saya lihat di sini pesertanya bervariasi. Ada yang lansia betulan, ada yang mau lansia, ada yang masih muda, dengan segala macam-macam hidup. Saya juga mohon maaf kalau orang tua saya menyampaikan satu didikan ilmu bahwa uang itu temanmu di dunia. Mohon maaf, orang tua saya sudah meninggal. Karena orang tua saya bercerita begini, saat kamu sakit, dulu nggak ada BPJS ya Bu ya, saat kamu sakit, kamu tidak punya uang, ya kamu nggak bisa berobat, ya memang kalau umur di tangan Allah, akhirnya mungkin harus meninggal. Tapi kalau saat kamu punya uang, kamu minimal bisa berobat. Sehingga itu tertanam di otak saya bahwa temanmu di dunia adalah uang. Saya belajar dari Bu Ekoy hari ini, yang memang saya tadi terlambat ikutnya. Saya tidak tahu bagaimana cerita awalnya, cuma sebentar saya mendengar bahwa Bu Ekoy itu menyadari doanya hanya untuk dirinya sendiri. Saya sudah berdoa Bu, untuk mendoakan siapa saja. Mau itu orang yang dia tidak kenal, saya pun saya doakan. Tapi mungkin kurang optimal mungkin, sehingga mungkin saya belum bisa mengalami seperti yang Bu Ekoy alami. Mudah-mudahan dengan bergabungnya saya dengan Bu Ekoy malam ini dan selanjutnya itu makin memotivasi saya, meyakini bahwa keajaiban itu ada. Itu mungkin saya ingin saya sampaikan, mungkin nanti Bu Ekoy bisa mengoreksi apa yang saya sampaikan ini. Kalau salah nggak apa-apa Bu, saya juga butuh dikoreksi. Mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni. Bu Erni sudah berpikir itu sudah termasuk menanam bibit nggih Bu Eka ya. Luar biasa. Monggo Bu Eka. Ya, Bu Erni, kembali lagi.
Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya. Masing-masing punya persepsi, masing-masing punya pendapat. Jadi gak ada yang salah. Doa untuk sendiri pun sebetulnya nggak salah. Yang namanya doa itu mana ada sih doa yang nggak benar gitu ya? Semua itu benar gitu. Hanya balik lagi seperti tadi Bu Erni bilang, teman di dunia itu uang. Kita butuh dunia, kita butuh uang. Uang itu datangnya bukan dari uang, tapi dari support, dari hati, dari cinta, dari kasih. Maka yang mendatangkan uang pada kita bukan hanya uang, tapi kasih Tuhan. Ketika kita meraih kasih Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan malaikat-malaikatnya melalui banyak orang, termasuk musuh-musuh kita. Orang yang mengecewakan kita juga adalah malaikat kita. Membuat kita jadi belajar, membuat kita jadi ketika kita bisa menyikapi semua itu, maka mangkok kebahagiaan kita, mangkok rezeki kita akan lebih besar. Dan dengan mangkok rezeki yang lebih besar, maka kita akan menerima uang yang lebih banyak. Percayalah. Kalau dengan sedekah kertas itu, kertas 2.000 sedekah, niatnya adalah untuk membantu orang lain. Dan pada saat itu kita memperbesar hati kasih kita. Memperbesar mangkok rezeki kita. Maka Tuhan pun akan menurunkan rezeki yang lebih besar. Bukan hanya kesehatan, maka ketika sakit pun disediakan uangnya. Ketika kita mau sesuatu pun disediakan dananya, dicukupi sama Tuhan. Itu mungkin Bu Erni. Terima kasih sharingnya. Terima kasih Bu Ikoy. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Catherine. Bu Ikoy, nanam bibit apa menghadapi karyawan yang sulit diatur? Yang sulit diatur, kasar. Aduh, ya. Eko cuman mau sharing pengalaman pribadi ya. Ini apa yang Eko alami. Eko kerja di Jakarta membawahi 12 orang. Yang salah satunya katanya, tapi Eko nggak pernah lihat dia seperti itu. Yang katanya beliau itu mantan preman Tanah Abang. Kebayang ya? Mantan preman Tanah Abang. So saat itu 3 hari beliau nggak masuk kerja. Eko WA checklistnya cuma 1, artinya HP-nya nggak aktif sama sekali. Eko coba telepon, HP-nya pun mati total. Eko sempat bilang sama atasan Eko, owner langsung, Eko bilang rumahnya di mana? Kita tengok aja yuk, siapa tahu dia sakit. Tapi terus bos Eko bilang, gila jauh banget, katanya rumahnya tuh di Bogor. Makanya kantor itu memberikan pinjaman sepeda motor. Nah kantor kan udah mikirnya macam-macam ya, 3 hari nggak masuk, wah kemana dia? Ntar jangan-jangan itu, wah pikiran orang lain udah kemana-mana. Tapi pikiran Eko takutnya dia ini sakit, nggak bisa ngabarin, terus dia kemana nggak ngerti ya. Lalu hari keempat dia masuk. Dia masuk kerja dan kelihatannya baik-baik aja gitu. Lalu Eko panggil ke ruangan. Eko tanya seperti ini, Bu Kat. Kamu tuh kemana aja? Udah 3 hari Ibu tuh coba nyari kamu di WA, HP kamu mati. Kamu baik-baik aja kah? Eko tanya lagi. Eko tanya seperti itu kasar kah? Enggak ya? Tentu enggak kasar. Tapi apa yang Eko dapat? Dia gebrak meja,
keras banget. Terus abis itu tunjuk Ekoi. Ibu nggak ngerti saya. Dia teriak depan Ekoi. Lalu dia keluar ruangan dan banting pintu. Brak! Itu yang terjadi. Kalau Eko yang dulu, yang belum mengerti ini Bu Catherine, apa yang terjadi? Eko keluar ruangan, Eko langsung bilang sama dia, lu apa gua yang keluar? Cukup ya? Karena yang narik Eko ke kantor itu adalah owner dari perusahaan itu. Eko sombong. Lu apa gua yang keluar? Dengan kata lain, lu keluar sana. Itu Eko dulu. Tapi pada saat itu, untungnya Eko sudah belajar. Eko punya 3 detik untuk berpikir. Eko mau nanam bibit buruk lagi. Lalu Eko tarik napas. Kenapa Eko diperlakukan seperti ini? Hanya bisa tarik napas, lalu Eko menyadari. Oh, 2 bulan lalu, Eko pernah marah sama anak Eko yang saat ini udah kuliah ya. Waktu itu dia SMA. Dia mau ujian, tapi kerjanya main game. Eko sempat marah sama dia. Kamu tuh ya, mau ujian, kerjanya kok main game? Sampai Eko ambil itu HP-nya. Dengan amarah. Maka pada saat dia gebrak meja, teriak sama Ekoi, lalu banting pintu depan Ekoi, itulah buahnya. Itulah panenannya. Jadi, orang itu adalah media bibit Ekoi terbuka. Wajarkah Ekoi marah sama dia? Tidak, karena Ekoi yang bikin, bukan dia. Maka Ekoi buka pintu, lalu Ekoi perlahan nemuin dia, Ekoi usap-usap pundaknya, Ekoi tanya, kamu tuh kenapa? Ada masalah apa sebetulnya? Kenapa marah-marah? Lalu dia menangis dan sujud. Ibu, maafin saya. Ayah saya di rumah sakit. Saya nggak punya uang, maka HP-nya saya jual. Itulah yang terjadi. Dan sampai saat ini kami masih berhubungan baik. Jadi Bu Catherine, ketika kita menghadapi karyawan kasar, ketika kita menghadapi karyawan yang tidak bisa diatur, tanya pada diri sendiri, kenapa saya dihadapkan orang seperti ini? Mari kita rubah dulu diri sendiri untuk bisa merubah orang lain. Semangat ya Bu Catherine. Ya. Oke, semoga menjawab. Ya, semoga. Oh ya, Bu Catherine belum menjawab nih. Bagaimana Ibu Catherine? Semoga Bu Catherine sudah puas ya mendapatkan pencerahan dari Bu Eka malam ini. Ini ada lagi, wah semakin malam semakin banyak ini. Tadi Bu Benedikta, Bu Ekoi, sudah hampir 2 tahun suami saya tidak bisa menyelesaikan hutang dan tidak punya pekerjaan. Bibit apa yang harus ditanam? Nampaknya tadi sudah dijelaskan, ya, tapi nggak ada salahnya kalau Ibu Ekoi mengulang kembali. Oke, begini, kita harus jelas dulu apa yang kita mau. Jelas dan enggak abu-abu. Ibu mau suami ibu punya pekerjaan. Saya pernah loh bekerja 2 bulan nggak digaji. Saya pernah bekerja dan tidak dapat uang. Artinya yang dicari itu uangnya, Bu, jangan pekerjaannya. Betul. Ya, jadi pastikan dulu apa yang kita mau.
Yang saya tangkap dari Ibu adalah Ibu butuh uang untuk menghidupi keluarga dari manapun asalnya dan untuk bayar utang. Maka alatnya adalah ini. Sedekahlah setiap hari. Ya. Lakukan dengan bahagia. Jangan menggerutu ya. Jangan juga membuat ini sebagai kewajiban. Tapi lakukan dengan tulus dan lakukan dengan bahagia. Itu aja. Ya. Sip. Bu Ekoy, nambah lagi dong, mau nanya. Boleh. Nambah 2 piring juga boleh. Ya. Kalau misalnya tadi kan ya memulai dengan itu, artinya kan tidak dijadikan bahan pertengkaran ketika salah satu lupa gitu ya. Untuk mengisi gitu. Nah, kalau misalnya itu niatnya adalah yang diniatkan untuk dapat uang, untuk bisa melunasi hutang, itu kan berarti harusnya ya saya berharapnya dari saya iya, dari suami saya iya gitu kan. Nah, ketika kita punya piggy bank itu, apakah harus punya 2 piggy bank atau dengan niat itu siapapun, baik saya ataupun suami saya, bahkan anak saya, boleh mengisi? Atau setiap orang harus punya 1? Harus punya 1. Jadi itu menjadi niat dan tanggung jawab pribadi ya? Yes. Karena karma tidak pernah untuk orang lain. Karma adalah diri sendiri. Jadi diri sendiri yang menanam, diri sendiri yang menuai. Untuk anak, Eko sarankan bikinkan sendiri untuk anak. Dan setiap hari kasih uangnya ke tangan anak dan anak yang suruh masukkan ke sini. Kasih tahu pada anak bahwa kamu bersedekah, bukan untuk menabung celengan beli sepeda. Tapi untuk sedekah kita bantu orang lain. Oke. Dan itu waktunya artinya begini. Setiap misalnya tadi kan Bu Eko cerita 2 minggu kemudian disedekahkan. Waktunya itu kita tentukan sendiri atau memang ada jangka waktu tertentu gitu yang memang harus enggak ya. Jadi misalnya kita mau 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu juga boleh ya? Boleh sekali. Untuk menyedekahkan itu begitu ya? Betul. Jadi gimana kita punya janji pada diri kita sendiri. Janji itu yang kira-kira bisa kita penuhi. Misalnya kalau Eko janji sehari mau sedekah 10.000, kayaknya sedekah juga mesti nyari 10.000, terlalu besar buat Eko ya. Gitu ya. Jadi ya udah Eko sedekah sehari itu 1.000 rupiah. Lakukan. Gitu. Oke. Jadi yang kita happy melakukannya. Tapi yang paling penting adalah lakukan ketika bangun tidur. Untuk apa? Untuk berterima kasih sama Tuhan. Bahwa kita masih nafas, kita masih hidup. Mata kita masih terbuka, kita masih bisa lihat. Tangan masih berfungsi dengan baik. Semua organ-organ tubuh masih berfungsi dengan baik, maka kita berterima kasih sama Tuhan dengan cara sedekah. Oke, jadi di pagi hari ya, bukan waktu tidur ya, di pagi hari. Di pagi hari. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Semangat. Luar biasa. Ini ada Ibu Lena. 1 pertanyaan yang lain sudah terima kasih. Wow, luar biasa Ibu Erni tadi. Malah 3 tahun tidak digaji beliau. Luar biasa. Mudah-mudahan itu benar-benar menjadi tanaman ya. Ya. Ini ada Bu Lena. Malam Bu Eke, bagaimana doa untuk suami yang toksik? Verbal untuk kekuatan batin istri. Terima kasih. Baik.
Bu Lena, boleh nanti mungkin Japri Ekoy ada rekaman sharing Ekoy tentang KDRT. Ekoy korban KDRT 14 tahun. Baik secara verbal, secara fisik, secara seksual. Apakah Bu Lena melihat itu saat ini? Ekoy harap enggak ya. Jadi bukan hal yang tidak mungkin bahwa semuanya bisa dilewati. Ekoy menyadari itu tahun 2015. Ekoy bercerai 2011. Dan sampai saat ini, kami, Ekoy dan suami, sekali-kali masih merawat mantan suami Ekoy. Yang pada saat itu melakukan KDRT tadi. Saat ini beliau sudah tidak berdaya dengan stroke-nya, sudah hanya terbaring, dan sesekali kami masih masih mengantar anak saya untuk menemuinya. Tidak ada, saya pikir, ya saya merasakan semuanya sudah selesai. Semua emosi, semua ya saya menolong banyak orang, kenapa saya harus tidak menolong dia? Ayah dari anak. Ya, ayah dari anak. Luar biasa. Dan itu sangat butuh kekuatan, sangat butuh intensitas latihan yang terus-menerus gitu, dengan cara menanam. Dan menanam pun itu tidak semudah yang kita ucapkan. Tuh. Jadi Bu Lena kah Bu Leni tadi? Bu Lena, pahami dulu cerita pena, karena ini juga yang menampar Ekoy bolak-balik. Awal dari seluruh penyadaran Ekoy adalah cerita pena. Ya, pahami dulu cerita pena. Kalau boleh nanti kan Bu Umi ada rekamannya, boleh diulang lagi di cerita pena bahwa segalanya itu kosong. Segalanya itu potensi. Jadi mungkin saat ini Bu Lena bisa melihat suami yang toksik, yang kasar, asalnya dari mana. Bukan suami yang toksik, tapi kenapa saya diperlakukan seperti ini. Suami itu hanya media. Siapapun dia hanya media. Seperti tadi karyawan yang gebrak meja Eko itu, dia hanya media. Tapi memahami dari mana akarnya ini yang sangat penting. Dan melatih diri untuk menyadari. Sehingga kita tidak, bukan tidak ya, maksudnya mengecilkan spontanitas. Spontanitas ini kadang-kadang membuat kita nggak bisa kontrol. Spontan ngomong, spontan berpikir, spontan berbuat. Spontan kalau kita diperlakukan A gitu, kita harus jawab A, B, C, D gitu ya. Padahal diperlakukan cuma A. Tapi kita harus jawab A, B, C, D. Nah, itu tuh nanam bibit buruk lagi yang sangat banyak. Jadi, saran Ekoy, tetap semangat, tetaplah berbuat baik, karena perbuatan baik kitalah yang akan menyelamatkan kita, itu adalah perbuatan baik kita. Gitu ya, Bu. Semoga menjawab. Oke, bagaimana Bu Lena? Semoga bisa diterima ya. Ya. Mudah-mudahan Bu Lena masih menyimak. Oke. Iya, mudah-mudahan. Ya. Baik. Bu Umi, mohon maaf ini jam
jam 10 lebih Eko harus ada Zoom yang lain. Siap. Jadi mungkin Eko dulu. Langsung aja Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan kita malam hari ini akan ditutup dengan info kasih daya kasih sayang oleh Bapak Rudianto Philip. Namun mungkin ada kalimat terakhir dari Ibu Eka. Oh, baik. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Syukur yang gak bisa diomong ya, ketika kita bisa berkumpul di sini sama-sama lagi setelah 1 tahun ya Bu Umi. Iya, 2022. Sekarang 2023. Wah, nge-freeze. Bu Eka ini nge-freeze mungkin dari, oh iya. Nge-freeze mungkin dari, ya sudah masuk lagi. Oh, siap. Silaturahmi adalah hal yang luar biasa. Silaturahmi mengundang banyak rezeki dan banyak keajaiban. Maka ketika kita bersilaturahmi sama siapapun, hadirlah secara sungguh. Hadir secara jiwa, hadir secara pikiran, hadir secara raga, untuk sungguh berhadapan dengan siapapun yang ada di hadapan kita. Itulah makna silaturahmi. Dan silaturahmi akan melahirkan keberlimpahan, baik secara rezeki ataupun secara uang. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Selamat malam. Oke, Bapak Rudi dipersilahkan menutup. Ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Terima kasih Bu Ikoi sudah memberi wejangan-wejangan yang bagus sekali. Mari kita akhiri dengan info kasih daya kasih sayang. Mulai. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu, karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersukacita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Syanti. 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 Selesai, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih semuanya atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga keajaiban akan terjadi pada kita semuanya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Amin, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin untuk NLG. Selamat beristirahat.